Salam pemirsa CPN ini semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White, di mana dalam tulisan ini Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Dan inilah yang kita dapat pelajari di sini, bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega yang dapat kita pelajari. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang menciptakan kita, dan situlah dialah yang memberi apapun yang kita minta daripadanya. Dia akan memberikan semuanya. Dia juga sudah menanggung akan dosa kita untuk kita kembali menjadi manusia yang dapat memiliki kebenaran atau memiliki harapan untuk hidup benar itu. Kita juga dapat melihat di sini bahwa kita pada saat mengalami kebimbangan, marilah kita datang kepada pusat daya tarik itu. Maka kita akan memiliki kembali akan pengetahuan yang sempurna tentangnya. Jadi marilah kita dapat belajar bersama-sama di dalam buku Yesus Nama di Atas Segala Nama ini, karena banyak sekali pelajaran yang akan kita dapatkan di sini. Pelajaran kita kali ini judulnya Sumber Pengampun dan Kedamaian. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 25 ayat 11. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Orang-orang percaya di Korintus sangat susah sekali jika kehilangan pandangan atas panggilan mereka di dalam Yesus. Telah menumbuhkan tabiat Kristen yang kuat. Ucapan dan tindakan mereka menunjukkan kuasa yang mengubahkan dari rahmat Tuhan. Dan sekarang mereka menjadi suatu kekuatan di pusat kekafiran dan ketakyulan itu. Dalam masyarakat yang berasal dari saudara-saudaranya yang kekasih dan orang-orang bertobat yang setia, roh kesusahan dan kelelahan rasul itu memperoleh perhatian. Baik, pelajaran kita, sumber pengampunan dan kedamaian. Kalau kita ingin untuk diampuni, maka marilah kita datang kepada Tuhan sebagaimana pusat daya tarik itu. Dan juga kita ingin untuk memiliki kedamaian, maka kita harus memiliki ikatan yang kuat atau memiliki jalinan tali kasih yang kuat bersama dengan Tuhan. Maka kita akan memiliki kedamaian di dalam hati kita. Kita akan menjalani semua kehidupan kita dengan penuh kedamaian pada saat kita menerima Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Di dalam ayat intinya mengatakan bahwa oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Kita harus bisa datang untuk meminta kepada Tuhan untuk mengampuni akan kesalahan kita. Karena pada saat kita diampuni, maka kita akan memiliki kedamaian hidup bersama dengan Dia. Inilah yang menjadi pelajaran untuk kehidupan kita masing-masing. Apapun yang kita lakukan, kita harus minta Tuhan untuk pimpin kita terlebih dahulu. Maka kita akan memiliki kedamaian di dalam perjalanan kehidupan kita. Orang-orang percaya di Korintus sangat susah sekali jika kehilangan pandangan atas panggilan mereka di dalam Yesus. Telah menumbuhkan tabiat Kristen yang kuat. Kita harus menjadi orang-orang yang di Korintus ini. Kita harus pelajari di sini bahwa pada saat kita susah sekali untuk kehilangan akan tabiat Kristus itu, kita harus tetap kuat di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan untuk memiliki kebenaran yang seutuhnya. Inilah yang menjadi pelajaran untuk kita dapatkan bersama-sama. Bagaimana kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang memiliki tabiat Kristen yang dapat memancarkan terang itu dimanapun berada. Marilah kita menjadi orang-orang yang percaya, yang jika kehilangan pandangan itu kita merasa memiliki penyesalan untuk datang meminta kepada Tuhan pengampunan dan kedamaian itu. Inilah yang harus menjadi titik balik kita, di mana kita harus balik kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kebenaran dan hidup itu. Ucapan dan tindakan mereka menunjukkan kuasa yang mengubahkan dari rahmat Tuhan, dan sekarang mereka menjadi satu kekuatan di pusat kekafiran dan ketakyulan. Inilah yang seringkali membuat kita untuk berubah. Sesuatu hal yang kita lakukan sesuai dengan kemauan kita membuat semuanya itu menjadi berubah. Tetapi sesuatu hal yang kita lakukan berjalan dengan Tuhan, maka kita akan menunjukkan kuasa itu kepada banyak orang, dan banyak orang akan menyaksikan kuasa Tuhan itu untuk mereka juga mengikutinya. Dan juga di sini dikatakan bahwa dalam masyarakat yang berasal dari saudara-saudaranya yang kekasih dan orang-orang yang bertobat yang setia, roh kesusahan dan kelelahan rasul itu memperoleh perhatian. Jadi kita harus memiliki roh yang ingin untuk selalu bertobat setiap hari. Inilah yang
kita harus miliki dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk memiliki roh untuk setia, untuk meminta pengampunan setiap hari. Apapun yang kita lakukan, kita harus meminta Tuhan untuk hadir di situ, untuk selalu mengampuni kita, karena kesalahan yang kecil pun itu akan menjadi besar pada saat kita tidak ingin untuk mendoakan untuk kembali bertobat. Selama ia tinggal beberapa waktu di Korintus, Paulus berkesempatan untuk mencari ladang-ladang pelayanan yang baru dan lebih luas. Perjalanan ke Roma yang terutama direnung-renungkan memenuhi pikirannya untuk melihat didirikannya iman Kristen yang teguh di pusat dunia yang besar dan terkenal. Itu adalah merupakan salah satu dari harapan-harapan dan rencana-rencana yang dikasihi dan dihargai. Sidang telah didirikan di Roma dan Rasul itu rindu untuk bisa bekerja sama dengan umat percaya di sana dalam pekerjaan yang dilaksanakannya di Italia dan di banyak negara lain. Untuk menyediakan jalan bagi pekerja-pekerja di antara saudara-saudara, banyak di antara mereka yang masih asing kepadanya. Ia mengirimkan surat kepada mereka mengumumkan maksud dan pengharapannya untuk mengunjungi Roma dan menambahkan standar salib di Spanyol. Baik, ini lagi kembali menceritakan akan bagaimana pengorbanan Paulus yang dilakukan. Di mana pada saat dia masih bekerja di Korintus, dia sudah memiliki kesempatan untuk mencari ladang-ladang pelayanan baru dan lebih luas. Apapun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dia lakukan di sini juga pada saat dia dia tinggal di Korintus, dia juga sudah berkesempatan untuk mencari ladang baru. Yang artinya adalah talenta yang sudah Tuhan berikan di Korintus, dia ingin untuk berkembang lebih besar lagi. Dia ingin untuk memiliki satu lahan yang baru dan lebih luas untuk dia bisa berkembang akan talentanya itu. Sehingga pada saat dia memikirkan itu, maka perjalanan ke Roma lah terutama dia renung-renungkan di dalam pikirannya. Dia merenungkan bahwa pada saat dia pergi ke Roma, maka akan memiliki pelayanan yang baru di sana juga lebih luas di sana. Inilah seringkali ajakan untuk kita. Kita tidak mengerti akan pelajaran ini, tetapi ini memberikan kita satu teguran bahwa jangan kita hanya mau tinggal di satu tempat dan tidak mau berkembang. Sebagaimana yang dilakukan Paulus ini, meskipun dia baru tinggal beberapa waktu di Korintus, tetapi dia sudah memiliki misi yang baru. Dia ingin untuk memiliki tempat pelayanan yang baru untuk menjadi lebih luas. Tetapi seringkali yang kita inginkan pada saat kita menjalani ini, kita inginkan adalah materialistisnya yang kita inginkan di sana. Dikatakan bahwa kita ingin untuk lebih besar, untuk bisa disumbangkan lebih banyak berkat. Tetapi yang Paulus lakukan berbeda. Dia hanya ingin untuk membagikan kebenaran itu supaya semua orang bisa mengetahui berkat itu datang pada saat kita melakukan sesuatu dengan setia. Kita tidak boleh melakukan sesuatu karena berkat itu yang kita butuhkan, tetapi kita melakukan itu supaya berkat itu turun dengan sendirinya di dalam kehidupan kita. Untuk melihat didirikannya iman Kristen yang teguh di pusat dunia yang besar dan terkenal, itu merupakan salah satu dari harapan-harapan rencana-rencana yang dikasihi dan dihargai. Jadi bekerja bersama dengan Tuhan, kita harus memiliki banyak talenta-talenta yang harus kita gunakan. Kita tidak boleh memiliki satu talenta yang selalu kita kubur, tetapi kita harus kembangkan itu. Karena melalui talenta-talenta yang kita miliki, kita akan bisa untuk mendirikan iman Kristen itu dengan seutuhnya. Kita akan memberikan harapan-harapan itu, rencana-rencana yang kita akan jalankan itu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan pengorbanan yang kita lakukan itu bisa menjadi suatu pelayanan yang sempurna. Sidang telah didirikan di Roma dan Rasul itu rindu untuk bekerja sama dengan umat percaya di sana dalam pekerjaan dan melaksanakan itu di Italia dan banyak negara lainnya. Jadi dia memiliki kesempatan untuk bisa bekerja lebih luas lagi. Inilah pengorbanan dari Rasul Paulus. Apakah kita mau untuk bisa berkorban, hidup dengan Tuhan dan melakukan pelayanan seperti Rasul Paulus? Mungkin banyak sekali yang mengatakan mau, tetapi pada saat sudah terjun ke tempat itu, tempat pelayanan itu, maka dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti yang Paulus lakukan. Tapi sebaliknya dia melakukan hal yang sesuai dengan keinginannya. Seperti kita lihat bahwa sesuatu kebaikan terus kita lakukan, maka lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa timbul satu kejahatan di sana, sehingga
kejahatanlah yang akan menutupi akan kebaikan itu. Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusiawi. Kita ingin untuk memiliki satu tempat pelayanan baru dan lebih luas, tetapi kita tidak mengerti apakah ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan atau tidak. Seringkali kita harus meminta kepada Tuhan untuk Dialah yang memimpin kita, Dialah yang membawa kita tempat di mana kita akan melakukan pelayanan itu. Tuhanlah yang menuntun kita untuk ke sana. Dalam surat kirimannya kepada orang-orang Roma, Paulus mengungkapkan prinsip-prinsip Injil yang agung itu. Ia menyatakan kedudukannya atas pertanyaan-pertanyaan yang menghasut kaum Yahudi dan gereja kafir, serta menunjukkan bahwa pengharapan dan janji-janji yang dikhususkan kepada bangsa Yahudi kini diberikan juga kepada orang-orang kafir. Baik, ini banyak sekali yang kita lihat di sini bahwa dalam surat kirimannya kepada orang-orang Roma, Paulus mengemukakan prinsip-prinsip Injil yang agung itu. Jadi dia memberitahukan hal yang sebenarnya tentang kebenaran untuk orang-orang dapat mengerti. Ia menyatakan kedudukannya atas pertanyaan-pertanyaan menghasut kaum Yahudi dan gereja kafir. Jadi mungkin pada saat orang-orang di Roma mendengarkan itu, mereka akan dihasut untuk tidak mau mendengarkan akan pekabaran kebenaran. Inilah yang terjadi. Seringkali kebenaran itu ingin untuk tersampaikan, maka banyak sekali tantangan yang kita hadapi, banyak sekali rintangan yang akan berjalan maju. Tetapi kita harus menyatakan sesuai dengan apa yang Tuhan hikmatkan, apa yang Tuhan berikan, sehingga pada saat orang mendengar itu bukan menerima sebagai satu hasutan, tetapi menerimanya sebagai suatu harapan dan janji yang dikhususkan kepada bangsa Yahudi, kini diberikan kepada orang-orang kafir itu. Jadi semua orang dapat menerima itu. Tetapi kita harus meminta Tuhan memimpin kita sehingga itu bisa menjadi harapan buat semua orang. Buat orang yang tidak percaya Tuhan, bisa menjadi harapan juga untuk kehidupannya. Dengan jelas dan penuh kuasa yang Rasul itu mengemukakan doktrin pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus. Ia berharap bahwa gereja-gereja lain pun dapat ditolong oleh petunjuk yang disampaikan kepada orang-orang Kristen di Roma. Tetapi alangkah samarnya, ia lihat jangkauan pengaruh kata-katanya. Sepanjang segala zaman, kebenaran agung tentang pembenaran oleh iman telah berdiri bagaikan mercusuar yang besar guna menuntun orang-orang berdosa yang telah bertobat kepada jalan kehidupan. Terang inilah yang telah menghancurkan kegelapan yang menyelubungi pikiran Luther dan menyatakan kepada kuasa darah Kristus untuk suci dari dosa. Terang yang sama pula telah menuntun beribu-ribu jiwa yang dibebani oleh dosa kepada sumber pengampunan dan kedamaian sejati. Alfa Omega Jilid 7 halaman 313 dan 314. Renungkan lebih dalam, apakah pembenaran oleh iman Yesus telah membawa kedamaian dalam hidup saya? Mungkin ini pertanyaan untuk kita semua di akhir pelajaran kita. Apakah yang menjadi pembenaran iman sudah kita dapatkan dalam kedamaian hidup kita masing-masing? Mungkin kita memiliki proses untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kita merasa kedamaian untuk berjalan bersama dengan Tuhan itu kita dapat rasakan di dalam diri kita masing-masing. Tapi kita seringkali melihat itu sebagai satu langkah untuk lebih maju lagi setiap harinya. Jadi dengan jelas dan penuh kuasa besar Rasul mengemukakan tentang doktrin pembenaran oleh iman itu. Jadi dia memberitahukan hal yang sebenarnya tentang kebenaran untuk orang lain dapat mendengar dan juga mengerti akan harapan-harapan yang sedang dijanjikan itu. Sehingga semuanya boleh terdengar, boleh memiliki pengaruh yang baik untuk dapat kita terima bersama-sama. Jadi sepanjang zaman, kebenaran agung tentang pembenaran oleh iman itu telah berdiri bagaikan mercusuar yang besar guna menuntun orang-orang berdosa dan telah bertobat kepada jalan kehidupan. Jadi kalau kita lihat di sini Tuhan sebagai satu mercusuar yang menjadi penerang untuk dapat menuntun kita untuk tiba di tepi gelombang kehidupan kita untuk hidup dengannya. Jadi dia menjadi proses perjalanan kita. Dia menerangi kehidupan kita untuk kita berjalan maju sehingga sampai di titik tujuan kita akan pergi di situ. Jadi marilah kita melihat bahwa pembenaran oleh iman ini sebagai satu mercusuar untuk menuntun kehidupan orang-orang berdosa. Terutama saya dan saudara semua. Kita dituntun untuk mengerti akan kebenaran itu. Kita dijauhkan dari kegelapan yang menyelubungi pikiran
Luther kita. Kita dijauhkan dari semuanya untuk kita bisa mengerti sumber pengampun dan kedamaian yang sejati itu seperti apa dalam kehidupan kita. Jadi marilah kita belajar untuk lebih mencintai Tuhan, karena terang yang sama telah menuntun beribu-ribu jiwa yang dibebani oleh dosa kepada sumber pengampunan dan kedamaian sejati itu. Kita diajak bagaimana untuk kita bisa menjalani hidup, maka kita harus bisa berdamai dengan masa lalu kita, dan kita mengampuni akan setiap apapun yang kita sudah lakukan di masa lalu kita, untuk kita bisa berjalan selangkah lebih maju bersama dengan Tuhan. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.